saya lebarkan segini kelihatan sampai Y3 atau enggak? Kelihatan. Jadi deskriptif statistik ya, itu kita mengerjakan di SPSS, tapi nanti kita buatkan tabelnya, ringkasannya itu di Excel ya. Jadi kita akan menggunakan dua aplikasi, yaitu SPSS dan Excel. Nah, kalau deskriptif statistik itu adalah Anda mendeskripsikan ya, mengelompokkan ya, data berdasarkan skornya ya, untuk setiap item ya. Jadi supaya kita mengetahui ya, misalnya untuk item X11 ini yang memilih sangat setuju berapa orang, yang memilih setuju saja berapa orang, itu kita deskripsikan. Selain kita mendeskripsikan atau melakukan analisa deskriptif, yaitu distribusi frekuensi, kita juga akan mencari rata-rata ya. Rata-rata ini penting juga karena misalnya setelah kita cari min ya, jadi rata-rata itu bahasa statistiknya adalah min, itu akan kita ketahui bahwa mayoritas itu kecondongannya ada itu di antara skor berapa. Kalau misalnya ketemu minnya atau rata-ratanya itu misalnya 4,1, nah 4 itu kan setuju, berarti mayoritas responden ya, atau rata-rata responden itu setuju dengan item X11 itu ya, itu tujuannya ya. Nah, selain untuk melihat rata-ratanya, kita nanti juga akan mengetahui untuk item-item ini, kalau misalnya ada yang rata-ratanya kecil, itu kita bisa menjelaskan mungkin alasannya kenapa mereka misalnya rata-rata netral, kenapa mereka rata-rata tidak setuju, seperti itu ya. Nah, itu dengan alasan yang bisa kita jelaskan ya, maka kita akan mendeskripsikan atau mendiskusikan hasil penelitian itu dengan lebih komprehensif, seperti itu ya. Nah, untuk deskriptif, jadi Anda bisa langsung praktek atau Anda dengarkan dulu, nanti prakteknya itu masuk di tugas kelompok ya. Kita buka analisa, analyze ya, analyze deskriptif statistik ya. Ini sebenarnya ada banyak pilihan ya, tapi kita coba yang deskriptif ya. Kita klik deskriptif ya. Nah, ini nanti ya, kita masukkan semuanya ya. Jadi itemnya ini kita masukkan ya. Anda bisa masukkan satu-satu dengan double klik ya. Double klik itu di itemnya, maka dia akan masuk. Atau Anda blok, saya blok sampai Y3, saya klik panah ke kanan, jadi semuanya masuk. Jadi variabel ini adalah item yang akan kita olah, itu kita pindahkan ke kotak sebelah kanan ya. Kita lihat dulu untuk optionnya ya. Nah, ini ada min, berarti nanti dia akan memunculkan nilai min, kemudian ada standard deviation, ada nilai minimum, nilai maksimum ya. Kurtosis squeamish nggak usah ya. Variance juga tidak akan kita jelaskan. Jadi yang penting adalah minnya ya. Standar deviasi ya, itu kalau kita ingin melihat nanti pada saat distribusi normal ya. Tapi sementara untuk deskriptif kita ini saja. Jadi apa yang sudah dicentang kita continue ya, kita kembali lagi ke sini ya. Untuk style ini kayaknya tidak perlu ya. Jadi sementara di cancel dulu, kemudian kita OK saja ya.
Nah, untuk deskriptif ya, ini sudah masuk nilai rata-ratanya, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Tapi kan kita ingin juga memasukkan frekuensi ya. Jadi yang memilih angka 5 berapa, angka 4 berapa. Nah, kita kembali lagi. Jadi ini hasilnya di output ya. Anda perhatikan ya. Kelihatan ya outputnya? Kelihatan nggak? Atau hanya data? Sebentar. Saya ganti yang outputnya. Jadi ini ya. Di file output ini akan Anda lihat ya. Nah, ini direkam perintah yang kita lakukan ya. Deskriptif variabel. Kita cek ya. Semua variabel mulai X11 sampai Y3 semuanya kita masukkan ya. Kemudian kita cari rata-rata, standar deviasi, minimum dan maksimum. Ya, ini ininya rekaman perintahnya. Kemudian hasilnya berupa tabel deskriptif ya. Ini bisa muncul ya untuk masing-masing item. Jadi X11 nilai minimum 3, nilai maksimum 5, rata-ratanya 4. Berarti mayoritas atau rata-rata responden memilih setuju ini ya. Standard deviation 0,172 ya. Kita lanjutkan dulu kembali ke ini. Kembali ke data karena kita akan melihat sekarang kita akan menghitung frekuensinya ya. Ada yang listrik sebentar, saya inikan dulu Nah, ini nominal ya. Sebentar saya ganti dulu ke scale. Tidak bisa di copy. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Sekarang untuk frekuensi, maka kita buka lagi sekarang yang analyze descriptive frekuensi ya. Jadi untuk melihat ini ya, jumlah masing-masing skor ya. Nah, ini juga sama, kita masukkan dulu semuanya dari X11 sampai Y3, kita blok saja biar cepat seperti ini ya. Apakah Anda ini ada pilihan macam-macam. Tadi statistik itu ada kuartil, ada chart ya, kemudian ada format ya, style ya, sama. Tapi kita ini aja, kita tinggalkan, kita oke. Nah, sekarang kita lihat untuk hasil di outputnya. Nah, jadi masing-masing ya. Ini tadi ini yang awal ya, yang deskriptif, yang frekuensi Anda lihat. Nah, kalau frekuensi itu dia akan membuatkan tabel per item. Jadi X11 itu kan yang jumlahnya netral ya. Karena kemarin kita menggunakan ini label. Di sini yang netral kan berarti 3, itu 2 frekuensinya. Yang setuju atau 4 itu 51, yang sangat setuju hanya 2. Jadi ini totalnya adalah 55 responden. Itu ya. Jadi persentasenya 2 ini 3,6%, 51 92%, dan 2 juga 36. Jadi ini nanti Anda akan lihat ke bawah di file output hasilnya. Setiap item dibuatkan tabel untuk frekuensinya.
Nah, sekarang hubungannya dengan Excel ya, maka kita siapkan dulu tabel di Excel. Nanti ini kita pindahkan nilainya di Excel. Jadi memang karena kalau ini Anda masukkan di dalam bab 4, itu Anda akan lihat terlalu banyak tabel dan membingungkan ya, karena tidak ringkas. Jadi kita sekarang ke Excel. Nah, sebentar, stop sharing dulu. Kita ke Excel. Kelihatan ya Excelnya. Nah, kita buatkan tabel. Ini nanti akan kita copy ke dalam Word. Misalnya ini tabel distribusi frekuensi. Kita bisa memisahkan per item. Jadi tabel distribusi frekuensi item misalnya X1. Nah, kita bisa isi dengan item, kemudian di sini kita tulis sangat tidak setuju. Ini kita buat 2. Ini adalah frekuensi. Ini frekuensi, ini persen. Yang kedua tidak setuju. Kemudian netral. Kemudian setuju. Dan sangat setuju. Jadi ini saya copy. Coba. Nah, sudah, terus kita kecilkan. Nah, terus ini adalah rata-rata. Rata-rata itu min. Rata yang masuk. Ya, jadi ntar kita nanti bisa kita kopikan untuk tabelnya yang kita gunakan untuk menyanyi. Tadi 3 saja ya, X1, X2, X3. Nah, jadi ini kita copy dulu ya. Untuk X2 kan sama, hanya beda ininya saja ya. Kita copy. Jadi nanti yang masuk di Word itu adalah yang ringkasan yang sudah kita buat. Jadi ini yang kedua, ini untuk X2. Kita edit. Kita ganti X2. Kemudian ini kita ganti dengan Y. Dan Y. Nah, kita isi dengan X11, X12, X12, X13. Yang ini tadi kemarin ini sampai sampai X3 ya, X33.
Oh, sebentar. Jadi kurang satu. Kita kopikan lagi satu di sini. Untuk Y, yang ini untuk X3. Nah, jadi kita siapkan dulu tempatnya. X31, X32, X33. Nanti saya hanya memberi contoh yang satu tabel saja, nanti tugas Anda untuk latihannya adalah menyelesaikan semuanya ya. Jadi saya akan selesaikan untuk X11 ya. Nah, kita kembali lagi ke ini ya. Saya ini harus bolak-balik, jadi ini agak apa? Jadi agak lama, nggak bisa otomatis. Kita kembali ke output ya. Jadi kita membutuhkan data di output ini. Yang pertama adalah, nah ini untuk tabel ini Anda taruh saja ininya, kursornya di tabel, kemudian klik kanan, kita copy ya. Kemudian kita kembali ke Excel. Bentar ya, Excelnya nggak kelihatan, tapi saya paste dulu, nanti tinggal Anda cek. Sama deskriptif, yaitu mulai saya copy yang X11, X12 sama X13. Ini saya taruh dari sini, C1 sampai X13 ya. Jadi ini saya copy ke Excel. Nah, sekarang kita lihat yang Excelnya yang sudah saya copy datanya. Nah, ini sebelah kanan. Nah, ini adalah hasil copyan saya untuk deskriptif statistik X11, X12, dan X13, karena saya hanya memberi contoh satu tabel saja. Jadi untuk X11 ini rata-ratanya, yang penting adalah rata-rata. Kita tulis 4,00. Kemudian kedua X12 3,96 dan 3,96. Kemudian untuk X13 4,02 dan X12 tadi 4, ya. Oh, salah posisinya. Cut. Yes. Ini ya. Jadi X11 ini rata-ratanya adalah 4, X12 rata-ratanya 3,96 dan X13 rata-ratanya 4,02. Sekarang kita lihat untuk angka X11. X11 frekuensi netral 717, 2512. Saya tulis di sini. Berarti yang sangat tidak setuju itu 0. Frekuensinya dulu, nanti baru persennya. Netral tadi 2, setuju tadi 51, sangat setuju 2. Nah, untuk persennya 396 927. 396 92,37. Bisa. Kalau 0 berarti juga 0. Netral 3,96. Ini agak manual ya, 92,7, karena kita mengisikan berdasarkan hasil tabelnya. Berdasarkan hasil tabel statistik ya.
ini kita sedang menyelesaikan X11. Jadi untuk X11 yang memilih sangat tidak setuju itu frekuensinya 0, tidak ada, jadi 0%. Yang tidak setuju juga tidak ada, 0%. Yang netral tadi 2, 3,96%. Yang setuju 51, 92,7%. Dan yang memilih sangat setuju itu 2 orang juga 3,96. Sekarang kita memindahkan yang X12. X12 13, 31, 11. 13, 31, 11 orang ya. Sebentar ada yang masuk. Kemudian frekuensi persennya ini ya 13, 31, 11, 23,6, 56,4 sama 20. Dua 3,6, 56,4, 30%. Nah ini kita copy saja karena isinya 0 semua. Kemudian yang X13 9, 36, 10. 9, 36 responden dan 10 responden. Jadi totalnya 55. Persentasenya 16,4, 65,5. 16,4 655. Terus 18,2. Ini juga 0 ya, tidak ada yang memilih sangat tidak setuju makanya. Nah, jadi kita sudah jadi satu tabel ya. Kita copy. Sekarang kita ke Word ya. Jadi ini stop sharing. Sudah jelas ya untuk yang cara mendeskripsikan. Jadi ini adalah tabel ringkasannya, karena kalau Anda masukkan seperti ini itu terlalu banyak ya. Jadi kita harus membuat tabel ringkasan untuk setiap skor dengan memberikan kolom frekuensinya berapa, persennya berapa ya, dan rata-ratanya. Sekarang ini saya stop sharing. Kalau kurang jelas Anda ini ya bilang ya, nanti saya ulangi. Kita ke ya, kita sekarang ke Word. Jadi nanti seperti di Word ya, Anda meletakkan deskriptif statistik itu di bab 4. Bab 4 New Roman. Analisa data. Nah, yang nanti untuk tugas kelompoknya itu Anda 41 data produk ya, atau tentang informasi perusahaan. Jadi itu bisa Anda mulai kerjakan. Data produk apa produk Anda.
Kalau yang contohnya tadi itu relationship marketing itu bank. Misalnya kita, kalau bank berarti 41 itu misalnya kita menggunakan data bank BNI 46 misalnya, sejarah atau sejarah perusahaan, terserah ya judulnya, bank BNI 46 karena ada relationship marketing. Ini kalau Anda tergantung, nanti tugas kelompok tergantung data produknya ya. Kemudian part 2 data responden Anda kerjakan sendiri juga. Kalau di sini data responden tidak saya supply ya untuk latihannya, jadi langsung data ini. Jadi kita ke 43 data responden, nanti bisa Anda tampilkan yang data berdasarkan jenis kelamin atau umur ya, terserah. Kita yang ke data ini ya, 43 ini analisa data. Kita mulai dengan 431 yaitu deskriptif statistik responden. Deskriptif statistik variabel. Nah, sekarang yang pertama Anda mulai 4311 ya, boleh saya kembali ke ini aja. Jadi saya tulis deskripsi variabel X1. Oke, kok X3, X1. Jadi Anda berikan narasinya ya. Misalnya hasil variabel X1 bisa dilihat pada tabel ya, karena kita di tab 4 pada tabel 41 di bawah. Nah, sekarang kita masukkan tadi judul tabelnya. Kita copy saja. Untuk narasinya terserah ya. Paste. Salah. Saya harus copy lagi. Saya ambilkan tadi hasil ininya dari X. Nah, ini ya. Ini adalah tabel ringkasan ya yang sudah kita kerjakan. Seperti ini ya. Nah, teknik untuk menjelaskan tabel, jadi nanti bisa Anda gunakan untuk data responden ya.
yaitu Anda menjelaskan data itu dari skor yang paling besar dulu. Jadi untuk X11 itu skor item frekuensi yang paling banyak kan 7. Jadi pada item X11 ini deskripsinya bisa Anda lihat pada tabel latihan kemarin. Jadi saya harus mengambil dulu, sebentar ya, saya ambilkan dulu filenya. Saya lupa tempatnya. Latihan PSS individu. Bentar. Stop sharing dulu, kita ke kok ini bukan, sebentar, ini ganti-ganti layar nih jadi agak membingungkan. Milih latihan SPSS loh, kok ini sih kok tidak ada ya. Nih, nah kita lihat yang data definisi operasional variabel. Jadi X1 yang pertama itu adalah pemberian bagi hasil yang menguntungkan. Jadi di ininya ya, nanti kita merujuk pada indikator ini, pada item pertanyaannya ya, pemberian hasil bagi hasil yang menguntungkan. Jadi kita kembali ke Word. Nah, pada item X11 dalam kurung pembagian apa tadi? Pembagian bagi hasil gitu ya. Pemberian bagi hasil yang menguntungkan untuk pembagian. Pemberian bagi hasil yang menguntungkan. Menguntungkan. Mayoritas responden pada item X11, mayoritas responden. Jadi kita menjelaskan dari yang paling banyak dulu ya, semuanya mayoritas responden memilih setuju dengan jumlah berapa orang? 51 responden dalam kurung 92,7%. Kemudian dilanjutkan dengan sangat setuju karena sama frekuensinya. Anda boleh mulai yang mana juga terserah. Setuju
Saya setuju sejumlah 2 responden dalam kurung 3,96% dan netral dan memilih netral. Kalimatnya dibuat ini ya, sejelas mungkin, dan memilih netral dengan jumlah 2 responden dalam kurung 3,96%. Nah, setelah Anda menjelaskan frekuensi, Anda menjelaskan nilai rata-rata, nilai rata-rata skor adalah 4. Terus Anda jelaskan, 4 ini maksudnya apa? Jadi nilai rata-rata skor adalah 4, yang berarti rata-rata responden setuju bahwa kalimatnya bisa diganti sedikit, bahwa pemberian bahwa memberikan bagi hasil yang menguntungkan. Nah, seperti ini. Ini baru X11, Anda bisa jelaskan untuk X11, saya copy saja. Yang X12 nanti Anda lanjutkan untuk X13 dan seterusnya. Item X12 pada di sini X12 adalah pemberian hadiah. Mayoritas responden dengan jumlah 31 ya. Untuk X12 kita edit berjumlah 31 responden, yaitu sejumlah 56,4%. Yang kedua adalah netral, karena netral 13 yang sangat setuju, jadi ini saya ganti netral. Jumlah 13 orang, jumlahnya 23,6%. Dan yang memilih, saya ganti sedikit kalimatnya, dan yang memilih netral berjumlah 11 responden atau 20%. Nilai rata-rata skornya adalah 3,96. Nah, kalau rata-rata itu nilainya tidak persis ya, tidak 345, maka Anda lihat mayoritasnya.
Jadi kalau lebih dari 0,5 ya. Jadi kalau kurang dari 3,5 maka kecenderungannya Anda menjelaskan netral. Misalnya 3,3 itu kita memasukkan ke dalam netral. Tapi kalau 3,96 itu berarti lebih banyak ke setuju ya. Jadi di sini berarti rata-rata responden setuju bahwa BNI 46 memberikan hadiah. Ya, seperti itu ya. Jadi karena 3,96 ya. Misalnya nanti ada yang ketemu 3,2 berarti itu netral ya. 3,3 masih netral ya. Pokoknya di bawah 3,5 itu masih netral. Tapi kalau 3,7, 3,8 itu kita bisa menjelaskannya masuk kelompok setuju ya. Karena mayoritas lebih banyak setujunya daripada netralnya. Itu ya. Nah, jadi ini menjelaskan bab deskriptif variabel. Ada yang ditanyakan? Nanti sisanya Anda jelaskan sendiri, terutama yang tugas kelompok itu harus lengkap ya untuk setiap itemnya ya. Jadi Anda bisa melihat dari ini ya, dari penjelasan ini semuanya nanti mirip-mirip sampai Y ya. Jadi memang paling banyak nanti penjelasan di bab 4 itu deskriptif ya, sama nanti pembahasan. Sudah jelas? Kalau sudah berarti nanti Anda simpan semua, baik yang Word, yang Excel, maupun nanti yang SPSS-nya. Jadi ini saya simpan dulu bab 4 latihan. Kita save ya. Jadi untuk ini karena besok minggu depan kita buka lagi untuk analisa selanjutnya. Jadi saya menjelaskan sebagian, Anda meneruskan ya. Jadi Anda melengkapi semuanya ya. Karena kalau saya tulis satu-satu sampai Y, waktunya habis. Sekarang kita kembali ke SPSS ya. Jadi yang kedua yang akan kita pelajari yaitu kita menjumlahkan item ya. Jadi ini adalah skor untuk masing-masing item ya, tapi skor ini harus kita jumlahkan untuk menunjukkan skornya variabel ya. Jadi X11, X12, X13 ini kita jumlahkan akan menjadi skornya X1 ya. Karena ini nanti skor total dari atau skornya variabel itu akan kita pakai untuk analisa regresi dan uji validitas. Sekarang kita cara menjumlahkan itu adalah lewat menu transform compute variable ya. Nah, Anda lihat ini ada kotak dialog, ini ada target variabel. Jadi nama variabel untuk hasil penjumlahan. Kita misalnya X1 total, Anda tulis X1 saja boleh. X1 total. Nah, jadi ini merupakan skornya X1, yaitu penjumlahan dari X11, X12, dan X13. Jadi ini adalah rumus, numeric expression, ini adalah rumus yang kita tulis ya. Banyak fungsi juga ya, ada ini, tapi kayaknya kita menjumlahkan saja sudah cukup ya. Ini juga ada tombol-tombolnya. Jadi sebenarnya bisa juga Anda memasukkan rumus yang agak ini ya, rumit, tapi ini kita membuat rumus penjumlahan biasa. Jadi kita klik dulu. Jadi ini sebenarnya persamaannya adalah X1 total sama dengan, ada tanda sama dengan X11, Anda double klik ya itemnya. Kemudian Anda klik tambah X12. Jadi X11 ditambah X12, kita klik lagi tambah.
X13. Jadi hanya 3 item, maka kita hanya menjumlahkan 3 saja. Ya. Sebenarnya ini juga ada fungsi if-nya, tapi tidak usah terlalu rumit ya. Jadi kita oke. Oke. Nah, yang disimpan di dalam output itu adalah rekamannya. Lihat ini, kita lihat bahwa rekaman untuk penjumlahan itu sudah dituliskan di output, yaitu compute, hitung X1 total sama dengan X11. Kelihatan ya outputnya? Kelihatan nggak? Outputnya sebelah mana, Bu? Sebentar. Oh, berarti harus setiap kali itu saya harus sharing ganti Windows. Ini. Nah, jadi nilai outputnya tadi kan ini yang di atas ini tadi hasil deskriptif sama distribusi frekuensi. Ini lihat ini untuk ini perintahnya disimpan di output, yaitu compute X1 total sama dengan X11 tambah X12 tambah X13. Execute itu berarti kita kita jalankan. Sehingga kalau direkam seperti ini, Anda bisa melihatnya apakah semua item sudah masuk atau ada item yang kelewatan. Kalau hanya 3 pasti sudah masuk semua ya, kecuali item sampai 12 gitu mungkin harus dicek satu-satu. Nah, hasilnya di mana? X1 totalnya ini diletakkan di mana? Itu ada di data. Sekarang ganti lagi, kita pindah ke data. Nah, ini masih X1, X2. Setelah Y3, nah ini X1 total diletakkan di sebelahnya Y3, jadi di kolom baru. Ini variabelnya saya ganti skill saja. Ini nominal juga tidak apa-apa. Jadi ini ya, Anda hilangkan desimalnya juga boleh, tapi masih bisa dilihat ya. Jadi ini dia menyimpan isinya diberikan kolom tambahan setelah Y3 ya. Tapi untuk hasil rumusnya atau hasil output yang lain disimpan di file output. Nah, untuk berikutnya kita kerjakan semuanya ya. Sekarang kita ganti X2 total. Ini saya delete saja. Jadi X2 sama seperti tadi, X2 nya kita double klik supaya masuk X23. Oke. Kemudian ini hasilnya X2 total ada di sebelahnya X1 total. Kita kerjakan sampai sampai Y sampai selesai. Kita delete X31 ditambah X32 ditambah X33. Oke. Ini muncul X3. Sekarang kita hitung yang terakhir untuk Y. Jadi Y total itu delete dulu sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Itu cara menghitung dengan oke. Nah, kita sudah mendapatkan nilai total dari setiap item. Jadi ini merupakan skor dari variabel X1. Jadi variabel X1 skornya 13, variabel X2 skornya 12 untuk responden 1 ya. X3 13, Y 9. Ya, jadi ini dia akan menghitung sampai data terakhir ya, data yang ke-55. Sudah jelas. Nah, kalau ada tambahan kolom, Anda harus menyimpan, karena kalau tidak nanti ini hilang, Anda harus menghitung lagi. Jadi jangan lupa kita klik save ya. Kemudian
yang output juga di save ya, supaya nanti bisa kita ambil lagi. Dan untuk file outputnya nah ini tadi hasil analisa deskriptif kita sama distribusi frekuensi. Lihat nih, jadi rekaman untuk penghitungan masing setiap variabel itu ditampilkan di output ya. Jadi tadi yang 1x1 total, x2 total, x3 total, y total ya. Itu rumusnya direkam ya, sehingga bisa dicek. Kemudian tadi kita menyimpan data ya, latihan tadi kita simpan ya, itu juga direkam. Nah, sekarang file outputnya sendiri harus kita rekam ya. Jadi save. Nah, karena tadi kita supaya output latihan. Nah, nanti minggu depan saya ambil lagi untuk dilanjut ya. Jadi kita buatkan output latihan. Save. Nah, kalau sudah di save, maka kita bisa menutupnya ya. Jadi ini kita sudah selesai. Untuk ini juga kita tabel Excel-nya juga kita simpan. Ya, ini tadi yang hasil data distribusi ya. Karena biasanya nanti kita akan menggunakan lagi. Jadi jangan lupa disimpan latihan. Save. Terus kita tutup lagi. Ini yang lain. Nah, jangan lupa untuk Word-nya ini juga tadi ya Pak Pat, ini jangan lupa kalau ini penting untuk disimpan karena ini nanti akan kita lanjut ke deskripsi atau analisa yang lain. Nah, untuk yang tugas kelompok ya, jadi minggu ini juga Anda belum mengumpulkan, belum submit ya, karena Anda masih mengerjakan sebagian dari bab 4. Jadi yang Anda kerjakan di tugasnya minggu ini adalah Anda memasukkan sejarahnya atau tentang produk ya, informasi tentang produk. Kemudian Anda membuatkan tabulasi untuk data responden ya. Terserah yang mau Anda munculkan yang mana, ya paling tidak ada 2 lah. Misalnya jenis kelamin dan umur. Misalnya ada lagi uang saku ya boleh ya. Kemudian Anda kerjakan ini analisa deskriptif statistiknya. Jadi bentuknya seperti ini, kalau kalimat bisa dikarang sendiri ya. Tapi Anda kerjakan untuk semua item ya. Kalau saya kan hanya mencontohkan saja cara mengerjakannya, tapi Anda melengkapi semua item, Anda kerjakan untuk deskripsinya. Yang latihan untuk individu, Anda juga mengerjakan deskriptif ini ya. Tapi contoh saya hanya sampai X13, Anda kerjakan sampai Y ya. Karena semakin lengkap nanti waktu Anda membuat skripsi itu akan semakin mudah karena Anda sudah membuat cukup lengkap ya, penjelasannya cukup detail. Kalau ini hanya contoh. Itu ya. Jadi ini kita tutup untuk ininya. Sudah selesai, sudah kita simpan. Jadi, nah untuk minggu depan itu kita akan belajar uji validitas dan reliabilitas. Jadi menggunakan data yang sama. Ya. Karena itu untuk individu Anda kerjakan dulu yang minggu ini sampai complete variable.
kalau bisa Anda jelaskan juga di bab 4. Jadi Anda membuat sendiri bab 4 untuk menampilkan penjelasan-penjelasan dari setiap analisa. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Untuk penghitungannya atau untuk deskripsinya? Kalau tidak ada berarti saya anggap semua sudah paham ya? Ya, Ada, saya Bu mau ya. yang itu harus di save semua Bu ya. Yang mana? Misalnya kayak seperti tadi yang mau menambahkan tabel harus di save dulu gitu loh. Oh iya, semuanya di save ya. Jadi supaya datanya tidak hilang, terutama yang output ya. Karena kan ada yang Anda pindahkan ke Excel tadi untuk tabel ringkasannya. Itu. Ya, ada lagi yang ditanyakan, jadi save semua. Kalau tidak ada ya berarti untuk hari ini kita selesai untuk materinya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan untuk uji validitas dan reliabilitas ya. Jadi saya akhiri. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.